Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Selamat bergabung kembali mengikuti kuliah akuntansi keuangan lanjutan bersama saya, Bu Nafli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru ya, mengenai perubahan pemilikan persekutuan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembentukan persekutuan, kemudian pembagian laba rugi persekutuan dengan berbagai metodenya. Kali ini kita membahas mengenai perubahan pemilikan persekutuan bagian pertama. Nah, kita lihat di sini, apa itu pembubaran persekutuan. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa salah satu karakter utama di dalam persekutuan yang kita sudah bahas di pertemuan pertama dulu ya, di bab 1, itu yang membedakan persekutuan dengan jenis usaha yang lain di sini adalah umurnya yang terbatas atau limited life ya. Jadi dia ada keterikatan, ada keterbatasan umur ya, umur usahanya. Sesuai dengan karakter tersebut, maka sewaktu-waktu ini umur persekutuan itu dapat berakhir ya. Apabila hal ini terjadi, berarti persekutuan bubar, dinyatakan bubar. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa bubarnya persekutuan ini tidak selalu diikuti dengan bubarnya perusahaan. Ya, bubarnya persekutuan yang diikuti dengan bubarnya perusahaan ini disebut likuidasi. Untuk likuidasi nanti kita akan bahas sendiri di pertemuan yang akan datang. Sedangkan bubarnya persekutuan yang tidak diikuti dengan bubarnya perusahaan ini disebut disolusi atau dissolution ya. Seperti kata Buteje yang terkenal itu ya, solutif ya. Kalau Buteje kan solutif, kalau ini adalah disolutif. Nah, bubarnya persekutuan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 hal. Yang pertama, ini adalah bubar karena sesuai dengan perjanjian persekutuan. Yang kedua, bubar karena berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan yang ketiga adalah bubar karena adanya putusan pengadilan. Mari kita lihat ya, contohnya. Dengan masuknya sekutu baru, berarti persekutuan lama bubar dan berdirilah persekutuan baru. Ini apabila ada sekutu baru masuk ya, ke dalam persekutuan. Contohnya begini, ada persekutuan ABC dengan para sekutu A, B, dan C. Jadi anggotanya ini ada 3 ya, si A, si B, dan si C. Nah, pada awal tahun 2015, Tuan D ini dia diterima sebagai sekutu baru ya. Dengan masuknya D tersebut berarti persekutuan lama dan dengan sekutu A, B, dan C ini bubar apabila ada masuk anggota yang baru ya. Jadi persekutuannya bubar, namun tidak diikuti dengan bubarnya perusahaan. Dan kemudian berdirilah persekutuan baru dengan sekutu yang bertambah 1 yaitu A, B, C, dan D. Begitu caranya. Nah, masuknya sekutu baru ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan membeli hak sekutu lama dan juga bisa dengan menyetorkan modal. Begitu. Jadi persekutuan baru ini sudah terdiri dari 4 orang anggota sekutu. Jadi bubarnya ini karena ada sekutu baru yang masuk gitu ya. Nah, sekutu baru apabila membeli hak sekutu lama. Jadi diperbolehkan ya membeli haknya sekutu yang sudah ada gitu. Bisa dengan membeli sebagian hak seorang sekutu ya, jadi haknya sekutu misalnya sekutu A ini dibeli sebagian atau sekutu B dibeli sebagian, itu bisa ya. Atau bisa dengan cara membeli seluruh hak seorang sekutu, jadi B-nya ini nanti dibeli semua sehingga B sudah tidak lagi menjadi anggota sekutu di bagian sekutu A, B, dan C. Bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan membeli sebagian hak beberapa orang sekutu. Jadi haknya A dibeli sebagian, haknya B dibeli sebagian, itu juga bisa. Atau dengan membeli seluruh hak beberapa orang sekutu ya. Misalnya tadi ada 3 sekutu A, B, dan C, dibeli sebagian haknya.
atau bisa dengan membeli sebagian hak seluruh anggota sekutu. Seluruh anggota sekutunya ini dibeli sebagian, bisa juga. Itu. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, apabila dengan cara masuknya sekutu baru ini dengan cara membeli sebagian hak seorang sekutu. Contohnya di sini ada persekutuan A, B, C, dan D. Membagi laba atau rugi dengan rasionya adalah 20 banding 30 banding 30 banding 20. Saldo modal persekutuan tersebut pada akhir tahun 2014 ini adalah sebagai berikut. Modal A, saldo akhirnya pada akhir tahun 2014 ada 80 juta. Modal B ada 120 juta, modal C 120 juta, dan modal D 80 juta. Kalau di total semua ini jumlah modalnya ada 400 juta. Nah, di sini pada awal tahun 2015 ada orang baru ya, ini diterima sebagai sekutu baru dengan cara membeli 50%-nya hak B, baik hak atas modal maupun hak atas rugi laba sebesar 75 juta. Jadi haknya B ini dibeli sebesar 75 juta, dibeli 50%-nya ya, 50%-nya. Walaupun harga jual beli tersebut 75 juta, akan tetapi transaksi akan dicatat berdasarkan nilai buku modal yang diperjualbelikan. Jadi transaksinya nanti dicatat berdasarkan nilai buku modal. Nilai buku modalnya B berapa? Nilai buku modalnya B adalah 120 juta ya, 50%-nya berarti 50% kali 120 juta. Nilai bukunya ada 60 juta ya, 50%-nya modalnya B kan 60 juta. Namun di sini masuk dengan membeli 50%-nya, tapi dengan harga 75 juta ya. Jadi B ada keuntungan 15 juta. Namun di sini yang dicatat adalah berdasarkan nilai buku modalnya. Jadi yang ini, yang 60 juta ya, 75. Nah, dengan masuknya maka komposisinya persekutuan ini otomatis akan berubah dengan masuknya sekutu baru ya. Kita lihat di sini di tabelnya. Sebelum masuk tadi kan modalnya A ada 80 juta, B 120 juta, C 120 juta, D 80 juta, totalnya ada 400 juta. Dengan masuknya tadi dengan cara membeli 50% haknya B ya. Jadi membeli 50%-nya ini berarti yang dicatat adalah nilai bukunya, meskipun tadi dibeli dengan harga 75 juta ya. Jadi B ada keuntungan 15 juta. Tapi yang dicatat di sini adalah yang nilai buku ya, yaitu 60 juta. Sehingga di sini karena B tadi sudah dijual ke 50%-nya, haknya si B tinggal, modalnya si B tinggal 60 juta ya. Ini ya, 60 juta sisanya si B. Kemudian ada masuk baru modal menjadi 60 juta. Ini yang dibeli dari B ya, 60 juta. Jadi setelah masuknya maka komposisi modal persekutuan menjadi A tetap 80 juta, B berubah ya, tinggal 60 juta, C tetap 120 juta, D tetap 80 juta, ketambahan anggota baru 60 juta. Jadi di sini tidak merubah ini ya, total modal yang ada ya, dengan masuknya anggota baru tapi dengan cara membeli salah satu anggota sekutu. Berarti di sini tidak mengubah komposisi total modal yang ada. Total modalnya tetap 400 juta. Ya, hanya saja di sini komposisi proporsi modal masing-masing ini yang ada yang berubah, yaitu yang B, dan ketambahan yaitu anggotanya yang bertambah ya. Jadi di sini ketambahan tadi dengan modal 60 dengan cara membeli modalnya B. Nah, maka rasio pembagian rugi laba ini juga mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan. Perbandingannya ini kalau sebelumnya adalah ini kita bagi 4 semua, 80 bagi 4 ada 20, kemudian 120 bagi 4 ada 30, C 30 dan D perbandingannya 20.
Kemudian dengan masuknya E tadi berkurang modalnya 60 juta, kita bagi 4 berarti berkurang 15% ya modalnya B perbandingannya. Tapi E di sini akan bertambah 15 ya, 60 dibagi 4 itu kan 15% dalam bentuk persentase gitu. Sehingga komposisi rasio pembagian laba rugi dengan masuknya E ini menjadi di sini ada 5 orang sekutu ya, bertambah ya, tadinya 4 orang sekutu, ini anggotanya menjadi 5. Komposisinya juga berubah ya, yaitu yang berubah adalah D ya. Yang berubah adalah B. Jadi di sini setelah masuknya rasio pembagian rugi labanya menjadi 20% banding 15% banding 30% banding 20% dibanding 15%. Totalnya tetap 100%. Jadi begitu caranya ya, mudah ya. Kalau dengan cara masuk ya menjadi sekutu baru, dia dengan cara membeli sebagian hak ya, membeli sebagian modalnya B. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, apabila membeli seluruh hak seorang sekutu. Seluruh hak seorang sekutu. Jadi di sini contohnya sama ya, sama dengan tadi. Kemudian ada anggota baru E ini pada tahun 2015, awal tahun 2015 ingin masuk ke dalam persekutuan dan diterima sebagai sekutu baru dengan cara membeli seluruh haknya B. Kalau tadi kan si B dibeli hanya 50%-nya saja, tapi kalau kali ini 100% dibeli ya, jadi seluruh haknya B dibeli semua, baik hak atas modal maupun hak atas rugi laba. Jadi modal B-nya 120 juta, ini dibeli E dengan harga 125 juta. Sehingga B dapat keuntungan 5 juta. Walaupun harga jual beli tersebut 125 juta, akan tetapi yang dicatat ini adalah berdasarkan nilai buku modal yang diperjualbelikan, yaitu B ini modalnya 120 juta. Jadi yang ini yang dicatat. Kita lihat dengan masuknya E, komposisi modal persekutuan ini akan mengalami perubahan ya. Sebelum masuk E ini kan ada 80 banding 120 banding 120 banding 80, E belum ada. Kemudian ketika E masuk membeli 100% haknya B, berarti 120 juta ini diambil alih semua oleh E ya, dibeli dengan cara membeli 125 juta tadi. Jadi di sini B habis ya, berarti B sudah selesai dibubar, masuklah si E ya, digantikan oleh si E ya, dengan nilai buku modalnya B tadi ya 120 juta. Jadi ini diganti sekutunya B, ganti E dengan cara tadi membeli haknya B. Sehingga di sini nanti anggota sekutunya tinggal A, C, D, dan E, tapi tidak merubah ya modal persekutuannya ada gitu, karena ini tadi B diambil alih oleh E gitu. Sehingga sekutunya ini tinggal A, C, D, dan E. Maka dengan masuknya E tersebut, rasio pembagian rugi laba ini juga mengalami perubahan ya. Sebelum masuk E ini perbandingannya tadi adalah 20 banding 30 banding 30 banding 20. Dengan masuknya E ini 120, ini kan kita bagi 4 semua ya, berarti ada 30%. 30%-nya B ini dibeli semua ya oleh E, sehingga B sudah bubar, selesai. Kemudian ada anggota baru, di sini rasionya sama dengan B karena membeli seluruhnya dari B, yaitu 30%. Sehingga setelah masuknya E ini, maka rasio pembagian laba ruginya menjadi A 20% dibanding C 30% dibanding D 20% dibanding E 30%. Totalnya 100%. Itu kalau dengan cara membeli seluruh hak seorang sekutu. Begitu. Kemudian berikutnya, dengan metode membeli sebagian hak beberapa orang sekutu. Kalau tadi yang dibeli ini hanya satu orang sekutu, sebagian haknya.
Kalau yang ini dengan membeli sebagian hak beberapa orang sekutu. Contohnya sama dengan yang tadi, ada persekutuan ABC dengan modal yang sama dan rasio yang sama. Kemudian pada awal tahun 2015, diterima sebagai sekutu baru dengan cara membeli 25%-nya hak A, B, dan C. Jadi di persekutuan ada 4 orang A, B, C, D. Yang dibeli adalah 3 orang A, B, dan C. Dibeli hanya 25% haknya saja. Maka dalam hal ini dengan seluruh harga 100 juta ya. Dalam hal ini harga jual beli di atas nilai buku karena nilai buku yang dibeli adalah, kita lihat di sini, dari A ini 25%-nya 80 juta, berarti nilai bukunya 20 juta. Kemudian dari si B ini 25%-nya dari 120 juta, nilai bukunya 30 juta yang dibeli. Kemudian C sama B ya, jumlahnya modalnya 120 juta, dibeli 25%, nilai bukunya 30 juta. Kalau kita total di sini ada 80 juta ya. Nilai buku modal dari ketiga sekutu 25%-nya ini totalnya 80 juta. Nah, di sini dibeli dengan nilai masuk dengan membeli 25% hak A, B, dan C dengan harga 100 juta. Berarti ada keuntungan 20 juta di sini. Apabila transaksi tersebut dinegosiasikan atau dirundingkan secara kolektif, maka kas sebesar 100 juta tersebut akan dibagikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan rasio nilai buku modal yang dijual. Selisih antara nilai buku modal yang dijual dengan kas yang diterima adalah laba atau rugi masing-masing sekutu penjual. Dalam transaksi ini, maka tadi terjadi laba ya, masing-masing sekutu mendapatkan keuntungan di sini. Nah, kita lihat perbandingannya di sini. A 20 juta nilai buku modalnya, 25%-nya berarti harga jualnya 25 juta. Ini laba yang diperoleh adalah 5 juta. Jadi ini dihitung proporsinya dulu ya. Proporsinya 20/80 kali 100%, ketemu 25%. Jadi ini karena yang dibeli 3 orang atau A, B, C, dan C. Kemudian ini tadi kan ada keuntungan 20 juta. Maka 20 juta tadi dibagi sesuai dengan perbandingan modal yang dimiliki oleh A, B, dan C. Jadi tidak kemudian di 20 juta dibagi 3, tidak, tapi sesuai dengan proporsi yang dimiliki oleh modal masing-masing A, B, dan C. Jadi kita buat proporsi dulu. 20 per totalnya 80 kali keuntungannya. Keuntungannya tadi 20 juta. Kemudian untuk yang B ini 30 juta per 80% ya, kali 20 juta, terus proporsinya 37,5%. Nah, ini dikalikan harga jualnya tadi kan 100 juta, berarti 25% kali 100 juta, harga jualnya 25 juta. Nah, kemudian untuk C 30 juta per 80 juta, ini kan ketemu 37,5%, dikalikan 100 juta tadi harga jual beli tersebut, berarti ada 37.500.000. Sehingga dari sekutu E masuk, kemudian dijual dengan harga 100 juta tersebut, nilai bukunya 80 juta, dapat untung 20 juta, dibagi ke masing-masing ya. Kita lihat, kita bandingkan ya, harga jualnya 25 juta, nilai buku modalnya adalah 20 juta, sehingga A mendapatkan laba atas jual beli modalnya tadi sebesar 5 juta. Kemudian yang B, ini dia nilai bukunya 30 juta, harga jualnya 37.500.000, berarti ada laba 7.500.000. Sedangkan yang C sama ya, nilai buku modalnya 30 juta, harga jualnya 37.500, berarti di sini ada laba 7.500.000. Ini kalau di total 20 juta ya, selisih dari harga jual tadi 100 juta, kemudian nilai bukunya 80 juta. Nah, namun untuk pencatatan di sini berdasarkan nilai buku
modal yang diperjualbelikan, yaitu 80 juta. Jadi transaksi tadi akan dicatat modal A 25 juta, modal B 37.500 dan modal C 37.500. Modal E 80 juta ya di sini. Oh maaf, ini harusnya yang dicatat adalah nilai buku ya. Sebentar. Salah ketik ini saya. Ini harusnya 20 juta ya, 20. Kemudian modal B 30 juta. Ini karena sesuai dengan nilai buku modalnya untuk pencatatannya. Meskipun nilai jualnya tadi ya ada keuntungan. Ini hanya untuk pencatatan saja. 30 juta ya. Jadi dengan masuknya E, maka komposisi modal persekutuan ini juga akan mengalami perubahan ya, karena tadi si E ini kan masuk dengan membeli beberapa haknya beberapa orang sekutu, yaitu sekutu A, B, dan C. Sebelum masuk ini kan modalnya dia 80 juta, B 120 juta, C 120 juta, dan D 80 juta. Kemudian tadi dibeli dengan harga masuk dengan membeli haknya A, B, dan C senilai 100 juta. Namun yang dicatat adalah nilai buku, yaitu 80 juta. Karena dibeli tadi dengan membeli haknya 25%-nya A, berarti ini berkurang 25% ya, yaitu 20 juta. Sehingga setelah masuknya E, modal A tinggal 60 juta. Karena yang 20 ini tadi udah dibeli E. Kemudian yang B 120 juta modalnya, kemudian dibeli 25%-nya yaitu 30 juta. Maka setelah E masuk, modal B tinggal 90 juta ya, E bertambah 30 juta. Begitu juga C dibeli 25%-nya, berarti C berkurang modalnya, kurang 30 juta, C tinggal 90 juta, E bertambah 30. Kalau di total E tadi 100 juta, namun yang dicatat di sini adalah nilai bukunya yaitu 80 juta. D tetap D tidak berubah karena tidak dibeli ya D. Sehingga di sini persekutuannya menjadi ada 5 orang ya. Namun komposisinya yang berubah, tetapi tidak merubah total modal yang ada. Modalnya tetap 400, tidak merubah di sini. Jadi di sini modalnya A 60 juta, B ada B 90 juta ya, kemudian C 90 juta, D 80 juta, dan E 80 juta. Dengan masuknya E, maka rasio pembagian rugi laba juga mengalami perubahan ya. Kalau sebelumnya itu perbandingan rasio laba ruginya ada 20 banding 30 banding 30 banding 20. Dengan masuknya E, ini tadi modalnya berkurang ya. Kita bagi 4 semua, 20 bagi 4 ada 5, 30 bagi 4 ada 7,5, kemudian 30 bagi 4 7,5 ya. E tambah ya 20%. Sehingga setelah masuknya E, maka rasio pembagian laba rugi ini 20% dikurangi 5% ya. Masuknya E, ini rasionya A tinggal 15%. B menjadi 22,5%, C 22,5%, dan D 20%, E 20%. Jadi sekarang persekutuannya ada 5. Cuman berubah komposisinya untuk 3 orang ini, yaitu A, B, dan C. Ya, E tambah 20% ya untuk pembagian persentase haknya untuk mendapatkan laba di sini. Nah, itu kalau dengan cara memberi hak sebagian dari beberapa orang sekutu. Kemudian kalau kasusnya di sini membeli seluruh hak beberapa orang sekutu, jadi beberapa orang sekutu dibeli seluruh haknya. Ya, dalam hal ini contohnya sama. Tapi di sini E ini diterima dengan cara membeli seluruh haknya A dan D. Jadi dia membeli modalnya A dan D, diambil alih semua oleh E.
baik hak atas modal maupun hak atas laba rugi dibeli dengan harga 200 juta. Kita lihat A dan D, A 80 juta dan D 80 juta. Ya, nilai bukunya dia 160 juta. 160 juta dibeli dengan harga 200 juta. Berarti ada laba ya, ada laba dari jual beli modal tersebut, labanya 40 juta. Nah, kas sebesar 200 juta tersebut akan dibagikan kepada A dan D sesuai dengan nilai buku yang dijual. Oleh karena modal A dan D yang dijual adalah sama, A 80, B juga 80, maka hasil penjualan tersebut juga dibagi sama karena kebetulan di sini adalah modalnya sama, jadi rasionya sama ya. Jadi tinggal dibagi 2 saja ya, atas laba ruginya 200 berarti dibagi 2, 100 karena modal mereka sama. Kalau berbeda nanti harus kita buat proporsi dulu ya, proporsi kayak tadi. Dengan demikian masing-masing sekutu ini memperoleh laba 20 juta karena tadi kan labanya ini 160 juta nilai buku, kemudian dibeli dengan harga 200 juta, berarti ada selisih 200 dikurangi 160 juta, ada selisih 40 juta. Karena berhubung modalnya sama, berarti dia rasionya sama, tinggal dibagi 2 saja. Yang 40 juta dibagi 2, yaitu masing-masing dapat laba 20 juta. Kecuali kalau di sini modalnya beda, berarti selisih nanti labanya ini nanti Anda buat proporsi dulu, baru dikalikan dengan laba yang diperoleh. Ya, begitu caranya. Nah, di sini kita lihat perubahan komposisi modalnya ya, mengalami perubahan. Jadi di sini sebelum masuknya E, ini kan modalnya A 80 juta, B 120 juta, C 120 juta, dan D 80 juta. Kemudian E masuk dengan membeli seluruh modalnya A dan D, berarti A dan D ini sudah habis ya, berkurang semua 80 juta masing-masing kebetulan sama modalnya, dan beralih modalnya ke E 160 juta ya, meskipun dibeli 200 juta tapi dicatatnya di sini adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai bukunya 80 per 80, 160 juta. Total modalnya ini tidak merubah komposisi total modal. Nah, ini bukan strip ya, tapi ini 120 juta. C-nya masih utuh karena tidak dibeli, nanti 120 juta. Sehingga di sini persekutuan ini tinggal 3 orang ya, B, C, dan E ya, dengan perbandingan dengan modalnya di sini B 120 juta, C 120 juta, dan E 160 juta. A dan D sudah keluar ya di sini, sudah bubar, jadi ambil alih oleh E semuanya. Jadi dengan masuknya E, maka rasio pembagian laba ruginya ini juga berubah ya, juga berubah. Yang sebelumnya tadi perbandingannya 20 banding 30 banding 30 banding 20, maka A hilang ya, ini dikurangi karena sudah diambil alih E, berarti setelah masuknya E, A sudah keluar, habis. Kemudian B masih utuh, C masih utuh 30 ya. 120 bagi 4 kan 30, 120 bagi 4 30, 160 bagi 4 40. Jadi rasio perbandingannya adalah B banding C banding E. 30% banding 30% banding 40%. Nah, caranya begitu. Jadi tinggal 3 orang sekutu dengan perbandingan 30% banding 30% banding 40%. Nah, itu tadi dengan cara membeli seluruh hak dari beberapa orang sekutu. Dalam kasus ini yang dibeli adalah A dan D. Begitu. Caranya begitu ya. Mudah, cukup mudah. Nah, itu materi kita hari ini. Tadi ada beberapa metode pembubaran sekutu dengan masuknya sekutu baru dengan cara membeli. Yang pertama, membeli sebagian hak seorang sekutu, kemudian membeli seluruh hak seorang sekutu, kemudian membeli sebagian hak, kalau tadi seorang, kalau ini adalah beberapa orang sekutu, kemudian membeli seluruh hak beberapa orang sekutu.
Itu tadi sudah kita bahas. Besok masih ada lanjutannya lagi di pertemuan yang akan datang dengan metode-metode yang lain ya. Silahkan dipelajari dan dicoba untuk berlatih biar Anda lebih paham lagi. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, memberikan manfaat ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.